Diagnosis infeksi akut SARS-CoV-2 pada individu yang dicurigai COVID-19 dengan hasil PCR negatif. Ini merupakan satu update dari Persatuan Dokter Paru Indonesia terkait masih banyaknya kasus-kasus yang tidak dapat ditegakkan secara cepat. Saat ini, baik di Indonesia maupun di dunia, kita masih tetap mengalami pandemi COVID-19. Pemeriksaan PCR SARS-CoV-2 saat ini masih merupakan baku emas atau disebut juga dengan gold standard dalam mendiagnosa COVID-19 yang terkonfirmasi, walaupun masih dijumpai adanya keterbatasan. Sampai saat ini belum ada tes diagnosis yang bisa secara akurat 100% untuk menegakkan COVID-19. Dan oleh karena itu, masih ada kemungkinan hasil negatif palsu atau disebut juga dengan false negatif dari swabbing PCR SARS-CoV-2. Kemudian terdapat juga beberapa laporan kasus, baik di Indonesia maupun di luar negeri, bahwa hasil swab PCR dari SARS-CoV-2 beberapa kali dijumpai negatif, tetapi klinis atau gejala yang dialami dan radiologis sesuai dengan gambaran dari COVID-19 yang disertai dengan hasil pemeriksaan serologi antibodi reaktif. Dan seperti yang kita ketahui, akhir ini juga banyak timbulnya atau bermunculan mutasi dari virus itu sendiri. Oleh karena itu, Persatuan Dokter Paru Indonesia merekomendasikan sebagai berikut. Yang pertama, kasus suspek dari dan probable yang dicurigai kuat sebagai COVID-19 dan memenuhi kriteria beratnya penyakit dalam kategori sedang atau berat atau kritis ditata laksana seperti pasien terkonfirmasi COVID-19 sampai terbukti bukan atau memang benar-benar tidak mengalami atau menderita COVID-19. Yang kedua, pemeriksaan PCR SARS-CoV-2 untuk penegakan diagnosis COVID-19 konfirmasi dilakukan hari pertama dan kedua. Bila hasil pemeriksaan di hari pertama positif, kita tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan ulang di hari kedua. Sedangkan apabila di hari pertama PCR-nya itu negatif, maka diperlukan pemeriksaan di hari kedua berikutnya. Yang ketiga, apabila hasil swab PCR pertama negatif, maka pemeriksaan PCR kedua disarankan diambil dari dua sampel yang berbeda, yaitu sampel yang pertama dari swab nasofaring atau orofaring, artinya melalui hidung dan melalui mulut. Dan bila memungkinkan serta terdapat fasilitas yang memadai, sampel kedua diambil dari sputum atau dari dahak, serta cairan dari dalam saluran pernapasan, atau bila perlu dilakukan tindakan bronchoalveolar lavage. Pada kondisi tertentu, dapat dipertimbangkan PCR yang berasal dari sampel lokasi infeksi. Kemudian berikutnya, apabila hasil PCR ke-1 dan ke-2 negatif, tetapi klinis dan radiologis terdapat kecurigaan kuat COVID-19, adanya dijumpai gambaran radiologis, terus perlu dicari etiologi atau penyebab lain, seperti pemeriksaan infeksi virus lain. Contohnya seperti H1N1, H5N1, itu adalah virus-virus influenza ya. Kemudian CMV atau cytomegalovirus, ataupun yang lainnya sesuai dengan indikasi. Yang kelima, apabila hasil PCR pertama dan kedua negatif, tetapi masih terdapat kecurigaan kuat kemungkinan COVID-19, contohnya tidak ada bukti etiologi penyebab lain, adanya bukti epidemiologi atau temuan klinis bermakna, dijumpainya gambaran radiologi yang disangkakan COVID-19, maka disarankan pemeriksaan sampel serum sebanyak 2 kali untuk mendeteksi serologi antibodi semi kuantitatif yang diambil pada fase akut, yaitu 7-14 hari dari mulanya atau awalnya gejala didapat, dan kemudian 2-4 minggu kemudian. Hasil pemeriksaan serologi antibodi ini mendukung diagnosa COVID-19. Apabila terjadi serokonversi atau peningkatan titer antibodi dari spesimen paired sera, yang artinya pengambilan spesimen di masa akut dan konvalesen di minggu kedua dan keempat.
Hasil pemeriksaan serologi antibodi dapat dipertimbangkan apabila pasien belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Yang keenam, pasien dengan hasil swab PCR 2 kali atau lebih hasilnya negatif. Klinis dan radiologis terdapat kecurigaan kuat COVID-19, serta hasil deteksi serologi antibodi semi kuantitatif menunjukkan hasil yang mendukung diagnosa COVID-19, maka didiagnosis sebagai kasus COVID-19 terkonfirmasi dengan PCR negatif dan mendapat tata laksana sesuai dengan COVID-19 yang terkonfirmasi. Nomor 7. Apabila klinis dan radiologi terdapat kecurigaan kuat COVID-19 dan didukung oleh berbagai pemeriksaan penunjang, sedangkan hasil PCR 2 kali atau lebih negatif dan serologi juga tidak mendukung COVID-19, serta semua diagnosa lain disingkirkan, maka penegakan diagnosis COVID-19 ini harus berdasarkan keputusan tim COVID-19 rumah sakit dan disetujui oleh manajemen rumah sakit. Yang terakhir adalah algoritma diagnosis infeksi akut SARS-CoV-2 pada individu yang dicurigai COVID-19 dengan hasil PCR negatif sesuai dengan gambaran 1. Berikut kita melihat bagaimana. Pasien dengan suspek atau probable COVID-19 dilakukan pemeriksaan nucleic acid amplification test, contohnya seperti PCR ya. Bila dari PCR ini tadi positif, maka dinyatakan kasus terkonfirmasi. Tetapi bila dari PCR yang negatif, masih dijumpai terdapat ada kecurigaan yang kuat pasien ini menderita didiagnosa dengan COVID-19. Nah, bila tidak, maka terdapat kecurigaan kuat COVID-19. Bila iya, lakukan lagi RT-PCR. Dan bila dari RT-PCR itu positif, maka pasien tersebut dinyatakan terkonfirmasi. Tetapi bila negatif, ini ada dua. Bukan ada dua. Ini harus dicari pemeriksaan penyebab lainnya. Bagaimana caranya? Yaitu pemeriksaan sampel serum 2 kali untuk deteksi serologi antibodi semi kuantitatif pada masa fase akut dan 2-4 minggu kemudian. Bila dari hasil tersebut positif, kasus terkonfirmasi dengan PCR negatif. Bila negatif, maka tidak ada indikasi infeksi akut SARS-CoV-2. Pengalaman saya sebagai dokter yang juga sering melakukan layanan pemeriksaan rapid test antigen dari klinik tempat saya berpraktek, di mana hasil pemeriksaan antigen adalah positif. Nah, ini sering pasien kadang tidak mau mengikuti arah atau proses yang harus dilalui. Contoh sebagai berikut. Seharusnya bila dijumpai antigen positif, pasien tersebut melapor ke Satgas COVID di lingkungan rumah setempat, ya, melalui RT mungkin ya, RT RW-nya. Nah, kemudian dari Satgas COVID itu juga akan berkoordinasi dengan puskesmas, sehingga untuk berikutnya bila rapid test antigen positif, maka harus dilakukan PCR. Nah, nanti dari PCR itu berkembang sesuai dengan algoritma yang telah saya sampaikan sebelumnya. Dan tentunya petugas pelayanan kesehatan akan lebih mengingat dan lebih tahu ketimbang kita sebagai orang awam. Bila mana oleh petugas atau oleh tenaga kesehatan di puskesmas nyatakan, oh Anda cukup perlu isolasi mandiri di rumah, maka Anda benar-benar menjalankan isolasi mandiri di rumah. Tiap hari petugas akan juga menelpon Anda, menanyakan kondisi Anda, perkembangan tentang keluhan ataupun apa yang Anda alami selama isolasi berjalan. Setelah 14 hari, maka Anda melapor kembali ke puskesmas tersebut dan diperiksa ulang oleh dokternya. Dan bila Anda memang sudah benar-benar sembuh, maka Anda akan diberikan surat keterangan sudah menjalani isolasi mandiri dan Anda dinyatakan telah sembuh. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sering kali pasien, misal periksa di mana, bukan sama saya ya, terus ya langsung begitu lihat antigennya positif, dia langsung isolasi, tetapi tidak menindaklanjuti untuk pemeriksaan PCR. Nah, di situ yang sering terjadi hilangnya atau missing link, sehingga pencatatan juga akan tidak valid
karena si pasien tidak melapor. Demikian telah dipaparkan mengenai update rekomendasi dari Persatuan Dokter Paru Indonesia terkait perkembangan COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan, jalankan prokes 5M. Salam sehat.